Assalamualaikum teman-teman 1B. Hari ini hari Rabu 11 November 2020 kita tetap belajar pada tema 4 keluargaku, subtema 2 kegiatan keluargaku. Yang akan kita bahas yaitu ungkapan minta tolong dan ungkapan izin. Yang kedua, pola bilangan, kemudian bilangan loncat dan mengurutkan bilangan. Yang ketiga, kita akan menirukan gerakan hewan. Yang pertama, ungkapan minta tolong. Ada sebuah percakapan antara Ibu dan Nina. Ibu menawarkan minuman kepada Nina dengan mengatakan, "Ayo minum dulu Nina." Kemudian Nina menjawab, "Kebetulan Nina sudah haus. Terima kasih, Bu." Kemudian Ibu meminta tolong kepada Nina dengan mengatakan, "Nina, tolong ambil bekal makanan di tas itu." Kemudian Nina menjawab, "Baik, Bu, ini bekal makanan kita." Setelah Nina menolong ibu, ibu mengucapkan, "Terima kasih Nina." Kemudian Nina menjawab, "Sama-sama, Bu." Nah, dari percakapan ini, kata kunci dari ungkapan minta tolong yang pertama adalah dengan menggunakan kata tolong. Kemudian setelah ditolong, kita harus mengucapkan terima kasih. Kemudian sama-sama. Nah, pada percakapan ini, kata tolong terdapat pada gambar kedua, kemudian terima kasih terdapat pada gambar ketiga, dan sama-sama juga terdapat pada gambar ketiga. Nah, kita akan belajar tentang ungkapan izin. Pada halaman 37, di sana ada sebuah percakapan antara teman Nina dan Nina kemudian ibu. Nah, Nina meminta izin kepada ibu dengan mengatakan, "Ibu, bolehkah aku bermain dengan Lani dan Deli di rumah?" Kemudian ibu menjawab, "Boleh." Nah, dari ini kita dapat simpulkan bahwa meminta izin kata kuncinya menggunakan kata bolehkah atau bisa juga menggunakan mohon izin. Selanjutnya, bukalah halaman 36. Kita akan berhitung. Di sini ada gambar bunga dengan jumlah 4. Kemudian ada gambar bunga lagi berjumlah 8. Ada gambar lagi berjumlah 6. Dan selanjutnya ada 10 bunga. Nah, di sini kita urutkan dari yang paling sedikit. Yang paling sedikit adalah 4, 6, 8, dan kemudian 10. Nah, 4, 6, 8, dan 10 ini berapa loncatan bilangan ya? Untuk mengetahui loncatan bilangannya berapa, maka kita harus mencari selisihnya dulu. Berarti selisih antara 4 dan 6 adalah caranya 6 dikurangi 4, teman-teman. Jadi selisihnya adalah 2. Atau bilangan 4 dan 6 ini loncat sebanyak 2 bilangan. Nah, kemudian bilangan 6 dan 8 loncat berapa bilangan ya? Caranya adalah dikurangi. 8 dikurangi 6 adalah 2. Maka 6, 8 loncat sebanyak 2. Kemudian 8 dan 10. Loncat berapa bilangan ya? Caranya dikurangi. 10 dikurangi 8 loncat sebanyak 2. Nah, dari bilangan 4, 6, 8, dan 10 membentuk pola bilangan 2 atau bertambah 2. Ada contoh lagi, tetap pada halaman 36.
Di sana ada berapa benda? Ada 5 pupuk, kemudian ada 1 cangkul, kemudian ada 3 gembor, dan 7 timba. Kita urutkan dari yang paling sedikit, yaitu 1, 3, 5, dan 7. Nah, kita akan cari loncat berapakah bilangan ini. Antara 1 dan 3, loncat berapa ya? Caranya 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Maka 1 ke 3 itu loncat sebanyak 2 bilangan. Nah, selanjutnya 3 dan 5. Loncat berapa ya teman-teman? 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Maka loncat sebanyak 2 bilangan. Nah, kemudian 5 dan 7 itu loncat berapa ya? Iya, betul, 2 bilangan. Dari ini, bilangan 1, 3, 5, dan 7 memiliki pola bilangan 2 atau bertambah 2. Sekarang bukalah tematik 1D halaman 43. Kita hitung lagi. Di sini ada 5 buku, kemudian ada 3 buku, kemudian ada 4 buku, kemudian ada 2 buku. Kita urutkan dulu yang paling sedikit ya teman-teman, yaitu 2, 3, 4, dan 5. Nah, kira-kira ini berapa loncatan ya teman-teman? 2 dan 3 berapa loncatan? Caranya dikurangi. 3 dikurangi 2 sama dengan 1 loncatan. Kemudian 3 dan 4 berapa loncatan ya? Kita kurangi 4 dikurangi 3 sama dengan berapa loncatan? 1 bilangan. Kemudian 4 dan 5 berapa loncatan ya teman-teman? Caranya 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Maka 4 dan 5 ini loncat sebanyak 1. Bilangan 2, 3, 4, 5 membentuk pola bilangan 1 atau bertambah 1. Nah, sekarang ada angka 6. Jika loncat sebanyak 3, maka 6 ditambah 3 sama dengan 9. Nah, bilangan 6 dan 9 ini loncat sebanyak 3 bilangan. Kemudian, loncat lagi sebanyak 3 bilangan, maka bilangan selanjutnya adalah 12. Loncat lagi sebanyak 3 bilangan, maka bilangan selanjutnya setelah 12 adalah 15. Bentuk pola bilangannya adalah bertambah 3. Nah, selanjutnya ada angka 1. Jika loncat sebanyak 3 bilangan, maka bilangan selanjutnya adalah 4. Jika loncat lagi sebanyak 3, maka bilangan selanjutnya setelah 4 adalah 7. Kemudian loncat lagi sebanyak 3, maka bilangan selanjutnya setelah 7 adalah 10. Kesimpulannya, bentuk pola bilangannya yaitu bertambah 3. Nah, di sini ada banyak titik-titik. Kita coba isi bilangan ini ya. Nah, jika loncat 4, maka bilangan selanjutnya setelah 1 adalah 5. Kemudian jika loncat sebanyak 4, bilangan selanjutnya setelah 5 adalah
9. Nah, jika loncat lagi sebanyak 4, maka bilangan selanjutnya setelah 9 adalah bilangan 13. Maka kesimpulannya, bentuk pola bilangannya bertambah 4. Nah, ada lagi, kita jawab bersama-sama. Jika loncatan sebanyak 2, maka bilangan setelah 3 adalah 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, jika angka 5 loncat sebanyak 2, maka 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, 7 jika loncat sebanyak 2, maka bilangan selanjutnya setelah 7 adalah 9. Nah, kesimpulannya, bentuk pola bilangannya bertambah 2. Sekarang kita akan belajar cara menirukan gerakan bilangan. Di sini ada gambar hewan kelinci. Nah, gerakan menirukan gerakan kelinci. Melompatlah dengan 2 kaki ke arah depan. Letakkan tanganmu di atas kepala. Kemudian tirukan bentuk telinga kelinci. Itulah cara bagaimana menirukan gerakan kelinci. Jadi, kaki mengarah loncat ke depan, kemudian tangan diangkat ke atas, kemudian tangan membentuk telinga kelinci ya teman-teman. Nah, selain gerakan kelinci juga ada gerakan katak. Ada gerakan kupu-kupu dan ada gerakan ular. Nah, gerakan ular ini meliuk-liukkan badan. Nah, tugas kalian hari ini ada 1, yaitu menirukan gerakan kelinci. Videonya kirim ke Ustazah ya. Ketika kalian menirukan gerakan kelinci, kalian harus semangat ya. Nah, pesan Ustazah, jangan lupa salat 5 waktu, murojaah, dan jangan lupa mendoakan ayah bunda. Terima kasih ya teman-teman. Sekian dulu dari Ustazah. Mohon maaf jika Ustazah ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.